أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk duduk di masjid bermajlis dan untuk menambah ilmu agama, dan ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka semoga duduknya kita di sini mendatangkan pahala bagi kita, tentunya dengan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas dosa besar yang ke-64, yaitu minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka ini terlarang di dalam agama kita, dan orang yang meminum menggunakan salah satu di antara keduanya diancam dengan api neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk dosa besar. Kemudian kita masuk kepada dosa besar yang ke-65. Dikatakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah adalah al-jidal wal mira wal ludad wa wukala'ul qudah. Berdebat, ya, jidal dan mira. Kemudian wa wukala'ul qudah, ini maksudnya adalah wakil daripada qadhi. Maksudnya di sini adalah pengacara, ya, sebagaimana yang dikatakan atau yang diterangkan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, yang dimaksud dengan wukala'ul qudah adalah humul muhamun, yang mereka adalah para pengacara. Bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, berdebat, ya,
ini adalah merupakan perkara yang tercela di dalam agama kita. Adalah merupakan perkara yang tercela di dalam agama kita. Yang kita maksudkan berdebat di sini bukanlah berdialog ilmiah. Berbeda seseorang berdialog ilmiah dengan berdebat kusir. Nanti kita akan bacakan apa yang diterangkan oleh Syekh Masyhur hafizahullah taala. Sekarang kita bahas dulu, ini maksud dengan wukala'ul qudha adalah al-muhamun, ini para pengacara. Man yukhasimu minhum bil batil aw 'anil mubtilin. Nah, pengacara ini tugasnya apa? Membela orang-orang yang batil. Nah, itu terjadi. Bagaimana ketika datang seorang klien kepada seorang pengacara, yang mana klien ini kalau secara hukum syariat dia salah, tapi ketika seorang klien ini pandai memilih pengacara yang handal, maka bisa jadi dia dimenangkan di dalam pengadilan. Bisa jadi dia dimenangkan di pengadilan. Maka akhirnya apa? Orang yang salah bisa menjadi benar di pengadilan. Maka ini dosa besar. Maka ini tugas pengacara. Wa yatarattabu ala khusumatihi akla atau yatarattabu ala khusumatihi aklu amwalin nas bighairi haqq. Dan apa yang dilakukan oleh para pengacara ini itu adalah bentuk dari memakan harta manusia tanpa hak. Pengacara itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya tidak ada kasus mungkin tidak bekerja mereka. Kalau seandainya manusia ini jujur, mudah mengakui kesalahan, ya tidak mudah mengklaim apa yang bukan milik dia sebagai milik dia, mungkin tidak ada gunanya pengacara. Sekarang orang untuk jadi pengacara atau untuk datang ke pengacara itu tidak membawa uang yang sedikit. Justru kalau seandainya mereka memperkarakan sesuatu, mereka rela habis-habisan agar mereka menang di pengadilan, tanpa memikirkan apakah ini dosa, apa dampaknya kelak ya di akhirat. Mereka tidak memikirkan itu. Yang mereka pikirkan bagaimana dengan saya menolong klien ini, saya menangkan dia sehingga saya dapat harta yang banyak. Rata-rata pengacara seperti itu. Kalau seandainya saya menang berapa? Ya jatah saya. Maka ini bentuk daripada memakan harta manusia dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takun lil khainina khasima." Jangan bermusuhan, janganlah kalian bagi orang-orang yang berkhianat sebagai musuh. Maksudnya apa? Tidak berkhusumat. Ini tidak boleh dalam syariat kita. Ketika seseorang bertikai dengan seseorang yang mengkhianati, maka ini lebih tidak boleh lagi. Ya, ini kan telah berkhianat namanya, tidak amanah. Orang salah, dia tahu bahwasanya si fulan ini salah. Kemudian dia khianat terhadap kebenaran. Maka masuk dalam ayat ini dikatakan oleh Syekh adalah ya, para pengacara. Walikathrati haula fihim dhammahumun nas qadiman. Dan pengacara ini, Pak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari masa ke masa mereka ini dicela oleh manusia. Tidak ada orang yang suka. Ya, tidak ada orang yang suka. Ya, bahkan di zaman dahulu itu Al-Imam Alauddin Al-Kindi mensifati bagaimana mereka. Dikatakan ma wukala'ul hukmi in khasamu illa syayatinu ulu basin. Tidaklah
para pengacara ini kalau berkhusumat, kalau seandainya mereka beradu argumentasi, melainkan mereka itu seperti syaitan yang memiliki kebencian. Nah, perumpamaan artinya apa? Sebaik, tidak ada pengacara itu yang baik, tidak ada pengacara itu yang baik. Orang-orang yang telah mencoba, Pak, kita dapat kabar ya, kadang-kadang keluarga ya, antara adik kakak memperebutkan suatu tanah. Akhirnya apa? Si kakak nyewa pengacara, adik nyewa pengacara. Istilah orang, kok manang jadi abu. Artinya tidak ada guna menang lagi. Kenapa? Karena sudah habis. Uang itu sudah habis untuk pengacara, sewa ini, sewa itu. Untuk memenangkan, supaya menang di pengadilan, diberikanlah. Akhirnya apa? Menang di pengadilan, uang harta ini yang mestinya untuk dia, akhirnya dia berikan ke, atau udah habis, sudah. Nah, itu realita yang terjadi. Itu realita yang terjadi. Kalau seandainya pengacara itu jujur, Pak, tidak mau orang, tidak mau orang ngadu ke sana kan. Kalau seandainya jujur, Pak salah, tidak bisa mau tolong. Pergi lagi pengacara yang lain, Pak salah, tidak ada bukti yang mau bisa tolong. Akhirnya apa? Akhirnya tentu tidak akan naik banding hukum itu. Artinya tidak akan dilaporkan ke pengadilan. Tapi kenapa di apa namanya, dibawa ke pengadilan, masing-masing ada pengacara ya. Salah satu di antara pengacara ini kan mesti menolong orang yang salah, mesti menolong orang yang salah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Masyhur, wa hadhil mihnatu ghalaba 'alaiha al-haram. Ya, pekerjaan ini ya, mayoritas daripada unsur-unsur daripada pekerjaan ini adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Li syuyu'idz zulmi, karena tersebarnya kezaliman, wa kathratil khiyanah, banyaknya khianat terjadi, wa qillatid diyanah, dan sedikitnya agama. Coba lihat sekarang, mana ada pengacara yang baik agamanya? Sedikit sekali ya. Mungkin kita kenal lah pengacara-pengacara terkenal, itu tidak ada orang-orang yang baik agama sedikit pun. Itu orang-orang yang rusak agamanya, sedikit agamanya. Walidukhulil qawanin al-wad'iyyah allati yastakhdimuha al-muhamun fi difa'ihim wa hiya bil jumlah halalun bi syurut. Baik, nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menakjubkanmu ucapannya di kehidupan dunia. Wa yushhidullaha, dan dia mempersaksikan Allah ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras permusuhannya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, kalau seandainya dia berpaling berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, dia merusak di muka bumi, wa yuhlikal harth wan nasl, dia merusak tumbuh-tumbuhan dan an-nasl, ya, kehormatan. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, di antara manusia ini ada yang membuat kita takjub terhadap perkataannya, ya, takjub kepada perkataannya, padahal dia bukan orang yang baik. Dia mengatakan saya mau nolong ini tulus, untuk ini, pada hakikatnya tidak. Bahkan tidak
tidak sedikit pula yang mau bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk membela kebatilan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam atau pada dosa besar yang ke-65 ini ada beberapa hal tadi yang disebutkan. Yang pertama ada istilahnya al-jidal wal mira. Nah, apa yang dimaksud dengan mira? Al-mira adalah kullu i'tiradin ala kalamil ghair bi idhari khalalin fi. Setiap bantahan atas ucapan orang lain dengan menampakkan kesalahan pada ucapan tersebut. Imma fil lafz, bisa jadi dinampakkan pada lafaznya, wa imma fil makna atau pada maknanya, wa imma fi qasdil mutakallim atau pada maksud orang yang berbicara. Maknanya di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dia membantah saja. Kalau tidak bisa dia bantah secara ilmiah, maka dia bantah susunan katanya salah, atau dia bantah pelafazannya salah, atau maksudnya. Wal manhiyu anhu fima lam yakun muta'alliqan bi umuriddin, dan terlarang dari mira ini ya fima lam yakun muta'alliqan, terhadap apa yang tidak terkait dengan urusan agama. Debat kusir kalau seandainya kita terjemahkan. Fasukutu anhu najatun, maka diam dari perkara-perkara seperti ini adalah keselamatan. Wa huwa mahmudun, dan dia adalah terpuji. Wa fihi tarkun lil fudul. Wa amma fima yata'allaqu bid-din falahu ahkam. Adapun kalau seandainya terkait dialog ilmiah dalam masalah agama, ya itu diperbolehkan dengan syarat, dan itu diperinci oleh para ulama kita, diberikan syarat yang ketat agar seseorang tidak bermudah-mudahan di dalam berdebat. Kemudian ada istilahnya al-jidal, tadi mira. Kemudian ada istilahnya al-jidal. Al-jidal ini adalah dikatakan fa ibaratun an qasdi ifhamil ghair wa ta'jizi wa tanqisihi bil qadhi fi kalamihi. Ya. Dia memaksud membungkam orang lain dan melemahkan, mengurangi ya kedudukan orang tersebut dengan menyalahkan ucapannya. Wa nisbatuhu ilal qusur wal jahal fihi, dan menyandarkan kepada orang yang sedang diajak berbicara itu kejahilan. Fa in kana an taraffu'in wa idharil ilm wal fadl wattahajjumi 'alal ghair bi idhari naqsih fahuwa haram. Kalau seandainya seseorang menampakkan dia lebih tinggi ilmunya, dia lebih utama dibandingkan orang yang sedang dia ajak berdialog, ya, sehingga dia begitu lancangnya menyerang, ya, merendahkan, ya, meremehkan, maka ini haram di dalam syariat kita, tidak boleh. Tidak boleh. Fahuwa syahwatun nafsiyatun batiniyah. Ini ada syahwat. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa para ulama kita memang berhati-hati dari debat ini? Karena memang debat ini ya sangat tipis perbedaan antara benar-benar ingin mencari kebenaran atau ingin memuaskan syahwat debatnya. Karena ada sebagian orang dia memang suka segala hal bisa dia perdebatkan, apapun bisa dia bantah, dia senang melakukan itu. Nah, sebagian orang lagi berdalil bahwasanya oh ini saya akan membela agama Allah. Tipis bedanya antara menampakkan keutamaan dalam artian apa? Oh saya yang hebat, saya bisa membantah, saya lebih alim dibandingkan dia. Tipis bedanya antara ikhlas memang untuk mencari kebenaran atau justru untuk mencari pembenaran. Ini dua hal yang berbeda. Nah ini
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wala yaslamu minha illa man rahimallah, dan tidaklah selamat dari debat yang seperti ini kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-58. Allah berfirman, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidaklah memberikan perumpamaan kepadamu kecuali hanya untuk berdebat. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka berbantah-bantahan, suka bermusuhan. Ini terkait orang-orang Nasrani. Terkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkala Allah taala mengatakan sesungguhnya mereka yang menyembah dan apa yang disembah itu Allah letakkan semuanya di neraka. Misal mereka menyembah berhala, mereka yang menyembah dan berhala yang disembah masuk neraka. Ini orang-orang Nasrani mengatakan kami ini menyembah Isa, kami ini menyembah Isa. Apakah Isa nanti di neraka katanya? Bukan benar, dia kan Nabi Allah. Kalau secara logika kan benar perumpamaan ini. Tapi Allah bantah, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidaklah memberikan permasalahan kecuali hanya untuk sekadar debat, bukan untuk mencari kebenaran. Bukan untuk cari kebenaran. Dia berikan perumpamaan hanya sekadar untuk mendebat, membantah. Kemudian Allah mengatakan balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka berbantah-bantah, suka saling bermusuhan di antara mereka. Ini dalil juga bahwasanya apa? Debat yang seperti ini adalah debat yang tercela. Bapak dan Ibu rahimanallah, ketika misalnya kita nyampaikan, oh ini tidak ada tuntunnya dalam syariat. Sebagian orang seperti kalau seandainya ini tidak boleh, kenapa orang dulu melakukan? Nah, kalau ini tidak boleh, kenapa sekarang baru diterangkan? Sementara Islam kan sudah ada dari dulu. Kenapa tidak dari dulu kami tahu ini? Sebagian orang membantah dengan seperti itu. Contohnya saya Pak, kita sampaikan misal masalah riba. Dia katakan, Ustaz, saya mengharamkannya tu buya tu saya menyapiti kabang. Buya di kampung ambo tu, buya gadang menyapiti kabang. Keceknya halal bulian. Nah, orang-orang seperti ini dia bukan orang yang mencari kebenaran. Dia orang yang mencari apa? Pembenaran terhadap apa yang dia amalkan. Itu banyak kita temui di zaman sekarang. Ketika kita sampaikan Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, Allah melarang, Rasul melarang, dia bantah dengan berbagai macam bantahan. Maka sebagian para ulama itu mengatakan, kalau seandainya Pak kita memberikan nasihat kepada orang kemudian dia balik bantah, maka tinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan kebenaran, tidak menginginkan kebenaran. Ya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah surat Ghafir ayat yang ke-56. Allah berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang berbantah-bantahan terhadap atau pada ayat Allah Ta'ala tanpa ilmu, ya, in fi sudurihim illa kibrun, yang ada di dalam hati mereka adalah kesombongan, tidak mau tunduk, tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Jadi pada hakikatnya Bapak dan Ibu, agama kita ini bukan untuk diperdebatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dan hadisnya hadis yang sahih,
Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an ma'talafat bihi qulubukum. Baca Al-Qur'an selama hati kalian masih bertaut, masih sama. Fa idza ikhtalafat faqumu. Kalau seandainya kalian sudah mulai memperdebatkan Al-Qur'an, maka pergi, tinggalkan majelis itu. Ya, tinggalkan majelis itu. Kenapa? Karena bahaya. Orang kalau berlarut-larut memperdebatkan segala apa yang ada dalam Al-Qur'an, ini akan berbahaya untuk agamanya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu dalil yang ketiga. Ya. Tadi surah Az-Zukhruf ayat ke-56. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Mudzahabi rahimahullah adalah surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kamu berdialog dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Bagaimana maksud cara yang terbaik? Ya. Cara yang terbaik di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah adalah dengan penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, penuh dengan sopan santun. Itu untuk ahlul kitab. Kenapa? Ahlul kitab itu mereka punya ilmu, sehingga kalau ingin dakwah pertama kali kepada mereka itu dakwah dengan cara yang terbaik. Ini cara yang terbaik. Kalau seandainya tidak bisa, artinya kita ini orangnya cepat naik darah. Debat ini kan butuh kepiawaian. Kadang-kadang lawan debat sengaja mengumpat emosi. Orang kalau sudah emosi, tidak terkontrol emosi, akhirnya apa yang muncul? Caci maki. Yang muncul caci maki. Maka kalau hendak berdebat juga, maka pilih cara yang terbaik. Tapi ini tidak disarankan bagi ya, orang-orang biasa. Jadi ada orang-orang yang mungkin mereka ini memiliki kepiawaian di dalam berdebat, mereka boleh debat. Tapi ingat, tujuannya harus untuk mencari kebenaran. Tujuannya harus untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diwakilkan oleh Imam Az-Zahabi. Hadis yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadhar rijal ila Allah." Sesungguhnya orang yang paling Allah murkai adalah al-aladul khasim. Orang yang keras dan suka bermusuhan. Orang yang keras dan suka bermusuhan. Ya, yang dimaksud dengan al-khasim adalah ad-daimul khusumah, senantiasa bermusuhan, ya, ingin cari lawan terus. Maka ini orang paling Allah murkai. Orang paling Allah murkai. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Dan hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Dikatakan, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin." Siapa yang berdebat pada permusuhan dengan tanpa ilmu, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a, maka dia senantiasa dimurkai oleh Allah sampai dia bertaubat. Ini hadisnya lemah, ya. Dikatakan oleh Syekh Masyhur wa huwa dhaif, ya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah Allah berikan kepadanya petunjuk kecuali mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. Hati-hati Pak. Jadi kita sebagaimana dikatakan tadi, beragama ini bukan untuk diperdebatkan. Jadi ada salah seorang bernama, kalau tidak salah namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini orang pintar. Tidak ada orang yang tidak dia bantah seluruhnya. Awalnya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, dia membantah seluruh kelompok sesat, dia bantah. Seluruh orang-orang yang menyimpang dia bantah. Kalau dia berdebat, dia menang terus, tidak pernah kalah. Akhirnya dia ujub dengan dirinya, berbangga diri. Dan wal'iyadu billah, pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan ateis. Meninggal dalam keadaan apa? Ateis. Maka agama kita ini bukan untuk diperdebatkan. Hati-hati ya. Karena kita melihat bagaimana orang-orang yang suka berdebat, suka berbantah-bantahan, itu mereka akan menyimpang pada akhirnya. Jadi apa kata Nabi SAW? Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Mereka sudah Allah berikan hidayah. Tapi apa? Hobi mereka berdebat, akhirnya hidayah itu hilang. Akhirnya hidayah itu dicabut ya dari dirinya. Dan dia menjadi tersesat. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ayat yang kita bacakan tadi. Mereka tidaklah memberikan perumpamaan untukmu kecuali hanya untuk berdebat saja. Ya. Artinya apa? Kalau mereka berfikir dan kalau mereka benar-benar merenungkan, mereka akan terima. Tapi sebagian orang tidak mau merenungkan. Pokoknya taganan dia awak. Ya. Artinya apa? Saya tidak akan merubah pendapat saya. Pokoknya pendapat saya harus menang. Apa yang saya yakini harus saya perjuangkan. Nah, ini berbahaya. Sehingga datang kebenaran kepadanya dia tolak, dia bantah, ya dia perdebatkan. Maka orang-orang seperti ini nanti akan tersesat dan menyimpang. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah. Dalil yang berikutnya dari hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Asbahani. Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah zallatu alimin, ketergelinciran orang alim. Ini berbahaya. Kalau orang alim tergelincir, maka dampaknya apa? Dampaknya masyarakat ini akan terbawa. Kalau orang alim salah berfatwa, Pak, ketika datang pertanyaan kepadanya, kemudian dia salah memberikan jawaban, yang terjadi apa? Musibah. Terjadi musibah. Atau ketika seorang alim salah di dalam menyampaikan, akhirnya masyarakat memahami pemahaman yang salah tersebut. Yang terjadi apa? Musibah. Itu yang paling Nabi khawatirkan. Zallatu alimin, ketergelinciran orang alim. Wajidalu munafiqin, dan berbantah-bantahannya orang munafik. Wajidalu munafiqin bil Quran, berbantah-bantahan orang munafik terhadap Al-Quran. Wa dunya tuqatti'u a'naqakum, dan aku khawatir terhadap dunia yang akan memotong leher-leher kalian. Maksudnya apa? Akan menjadikan salah satu satu di antara yang lain saling berebut dan saling bunuh-membunuh. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Jidalu munafiqin bil Quran. Orang munafik memperdebatkan Al-Quran.
Dan itu banyak kita temui, Pak. Bagaimana orang-orang orientalis, orang-orang liberal bukan hanya ya perkataan ulama yang mereka kritisi, Al-Quran pun mereka kritisi Al-Quran. Bahkan saya pernah jumpa salah seorang kuliah di Universitas Islam di Indonesia. Dia mengatakan, jangankan pendapat ulama, Al-Quran saja kami bantah di sini. Katanya seperti itu. Kami diajarkan untuk itu oleh dosen-dosen mereka. Jangankan pendapat antum, katanya, Al-Quran saja kami bantah. Artinya dia mengatakan apa? Membantah pendapat antum ini kecil bagi kami. Al-Quran saja yang firman Allah bisa kami bantah. Berbahaya seperti ini. Dan itu di Universitas Islam. Kan aneh, Pak. Mestinya Universitas Islam itu mengagungkan Al-Quran. Enggak, tujuan mereka adalah membantah Al-Quran. Repot. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Ya karena mungkin memahami agama ini dengan metode filsafat Yunani. Orang-orang filsafat Yunani itu memang mereka berimajinasi dengan akal semuanya. Jadi agama orang Yunani itu agama akal. Nah, itulah yang diadopsi oleh sebagian orang-orang Islam, sebagian pemikir-pemikir Islam, sehingga adalah yang namanya filsafat Islam. Pada hakikatnya Islam itu tidak ada filsafat. Akhirnya rusak agama Islam. Rusak agama Islam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan yang lainnya. Nabi mengatakan, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, memperdebatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an adalah suatu kekufuran. Ya. Di sini terdapat perselisihan para ulama ahlul hadis akan derajat hadis ini. Ya. Akan derajat hadis ini. Dibahas panjang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, yang mana pada intinya ya, hadis ini secara periwayatan dia lemah, secara periwayatan dia lemah, secara sanad dia lemah. Disebutkan sini sebab-sebabnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang pandai berbicara, ya, hebat berbicara. Sesat bisa seolah-olah itu adalah petunjuk. Apa yang dia sampaikan sesat, tapi ketika dia bungkus dengan ungkapan-ungkapan yang baik, ya, susunan kata yang bagus, belum lagi nanti dengan retorika, akhirnya apa? Orang menganggap apa yang disampaikan adalah kebenaran, pada hakikatnya itu adalah kebatilan. Ini yang paling kita khawatirkan. Orang-orang munafik yang pandai berbicara. Nah, itu hal-hal yang terkait atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana dosa berdebat, ya, debat dan orang-orang yang membela kebatilan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kita bicara sini pengacara, walaupun tidak semuanya, ya, kita berbicara secara umum. Kebanyakan mereka na'am, orang-orang yang tidak betul, orang-orang yang kerjanya adalah meraup keuntungan dengan mengambil harta manusia secara zalim, Allah ta'ala alam. Itu dosa besar yang ke-65. Sekarang
dosa besar yang ke-66 dikatakan oleh beliau rahimahullah taala adalah fi man khassa 'abdahu aw jada'ahu aw 'adzabahu zulman wa baghya. Orang yang mengkebiri hambanya, hamba sahayanya, atau dia memukulnya, mengazabnya secara zalim. Mengkebiri itu artinya dihilangkan syahwatnya. Nah, itu dosa besar. Kalau zaman dahulu kan ada perbudakan. Budak ini tugasnya apa? Tugasnya adalah menolong majikan, bukan pembantu ya, bukan pembantu. Budak di zaman dahulu itu layaknya barang, bisa diperjualbelikan dan dimiliki. Kalau pembantu kan tidak dimiliki, dia hanya yang dimiliki adalah manfaat. Ya, manfaat. Kalau perbudakan memang zatnya itu diperjualbelikan. Itu di zaman dahulu seperti itu. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Ya, sekarang alhamdulillah tidak ada. Nah, ketika seorang majikan mengkebiri budaknya, maka majikan itu telah melakukan dosa besar. Sebagian beranggap seperti ini kan barang saya, terserah saya mau melakukan apa saja. Mau saya pukul, mau saya kebiri, mau saya jual lagi, kan barang saya. Enggak, itu hanya titipan, sebagaimana uang. Sebagian orang mengatakan piti hambo mengasih tulunan ribui, serah hambo mencari, kemudian hambo payan kok kama terserah. Sebagian orang seperti itu. Contoh nih Pak, mohon maaf, sebagian orang yang misalnya minum khamar, atau misalnya sebagian orang ngerokok, ini mohon maaf, ngerokok. Ketika disampaikan, Pak, tidak boleh merokok tuh. Pertama, tidak bagus untuk kesehatan. Kedua, buang-buang uang. Apa katanya? Badan nambo. Merokok tidak merokok mati aja. Cak merokok leh. Sebagian orang bilang seperti itu. Kemudian, nan kedua piti ambo mengapa lu nanti bui? Bukan uang kita. Harta ini kan titipan. Kalau seandainya benar Pak Badani punya kita, tentu tidak ada nanti pertanggungjawaban. Ya kan? Kita ini kan hanya dititipkan. Ini fisik yang yang ada sekarang itu hanya titipan. Nanti di akhirat Allah akan minta bertanggungjawab. Kalau memang ini punya kita, tentu tidak ada orang yang berhak untuk meminta apa-apa. Ya kan? Buktinya ada pertanggungjawaban terhadap badan, terhadap harta. Itu dipertanggungjawabkan. Itu menandakan bahwasanya seluruh apa yang kita rasakan dan kita miliki di dunia ini hanya sekedar titipan, bukan kepemilikan secara utuh. Sudah adzan Bang ya? Belum? Sudah masuk. 1 menit lagi. Baik. Jadi di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala membawakan bab khusus ini, majikan yang mengkebiri budaknya, majikan yang mengkebiri budaknya, atau dia azab dengan cara yang zalim. Maka ini dosa besar. Dalilnya yang pertama dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, surat An-Nisa ayat yang ke-119. Allah berfirman, ya, mengkhabarkan tentang iblis. Allah berfirman, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Iblis berjanji kepada Allah taala. Iblis mengatakan, aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan berikan angan-angan kepada mereka. Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka, fala yubattikunna adhanal an'am, mereka akan memotong telinga-telinga hewan ternak mereka, menzalimi. Wala amurannahum, dan aku pasti memerintahkan mereka, fala yughayyirunna khalqallah, mereka akan merubah ciptaan Allah. Allah ciptakan dia laki-laki, kemudian syaitan membisikkan,
Oh, kamu ini tidak laki-laki, kamu ini ada kecondongan terhadap wanita. Akhirnya apa? Berubahlah menjadi wanita. Ini syaitan yang membisikkan. Sebagian mufassirin mengatakan maksudnya di sini wala fala yughayyirunna khalqallah, maksudnya adalah al-khisa, mengkebiri. Allah menciptakan manusia ini ada apa? Syahwat. Ya kan? Allah menciptakan manusia ini ada syahwat. Ketika itu dihilangkan berarti telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dosa besar yang ke-66. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala adalah orang yang mengkebiri hambanya atau memotong bagian tubuhnya, mengazabnya secara zalim. Dalil yang berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Berkata Al-Imam Al-Baghawi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Sementara Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadisnya hasan sahih. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qatala abdahu qatalnahu. Siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami membunuhnya. Qisas. Wa man jada'a abdahu jada'nahu. Dan siapa yang memotong bagian tubuh dari hamba sahayanya, maka kami pun akan memperlakukannya dengan hal yang sama. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain ditambahkan, man akhsa abdahu akhsainahu. Siapa yang mengkebiri hamba sahayanya, maka kami pun akan mengkebirinya. Ya. Baik. Wa fi sahihain, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, man qadhafa mamlukahu bizina. Siapa yang telah menuduh hamba sahayanya berzina, uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan ditegakkan atasnya had, hukuman. Kalau di dunia Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca buku-buku fikih, maka kita akan temui apakah qisas itu berlaku bagi seorang tuan ataukah tidak. Khilaf di kalangan para ulama kita. Sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena nyawa orang merdeka tidak sama dengan nyawa seorang budak. Berbeda. Ya, ini dikaji secara mendalam di dalam pembahasan fikih. Begitupun terkait dengan kalau seandainya seorang tuan menuduh hambanya berzina, maka apakah ada had? Ya, haddul qadhaf, 80 kali cambukan bagi si tuan yang menuduh hamba sahayanya berzina sementara tidak ada bukti. Ini khilaf di kalangan para ulama kita. Namun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menegaskan kalau seandainya dia luput atau terbebaskan dari hukuman dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan balasan. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal, maka Nabi berwasiat kepada para sahabat dengan mengatakan as-salata as-salata, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Wa ma malakat aymanukum, dan jagalah hamba-hamba sahaya kalian, jangan dizalimi, jangan disakiti, jaga hak mereka. Jadi Nabi memberikan wasiat kepada siapa? Kepada para sahabat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini menandakan apa Bapak dan Ibu? Menandakan bahwasanya perkara yang sedang diwasiatkan Nabi ini memang sangat penting. Tatkala beliau akan meninggal, justru yang beliau wasiatkan salat dan menjaga hak-hak hamba sahaya. Naam. Kemudian dosa besar yang ke-67. Nah, ini yang menimpa kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang. Apa itu? Al-mutaffif fi waznihi wa kailihi, orang yang mengurangi timbangan. Orang yang mengurangi timbangan. Yang dimaksud dengan al-mutaffif sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mutaffif. Siapa itu al-mutaffif? Allah terangkan di ayat yang kedua, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau manusia menimbang untuk mereka, mereka inginnya sempurna. Kalau awak membeli ke orang nio timbangan pas. Tapi kalau awak nan menjual ke orang nio timbangan kurang, itu namanya mutaffif, jadi buruk. Ya, itu jadi buruk, tidak boleh. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat ketiga, Allah mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka yang menimbang untuk manusia, maka mereka merugikan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala liyaumin azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari itu manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah Rabb semesta alam. Ini mutaffif. Ini terjadi di pasar-pasar kita. Bagaimana kita membeli sekilo sampai di rumah ternyata 9 on, nan sa online tabang di angin, kancang warna bonda, akhirnya apa? 1 on hilang, tinggal 9 on di rumah. Nah, ini hal yang menimpa kaum muslimin. Sebutlah mau jual apa aja orang sekarang. Bagaimana perdagangan akan diberkahi sementara di situ ada kedustaan. Ada kedustaan. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang yang masuk pasar itu tidak boleh orang yang tidak mengerti agama. Jadi pada hakikatnya orang yang berjualan beli di pasar itu harus orang yang paham agama. Orang-orang kalau tidak paham agama masuk pasar, nah terjadilah apa yang terjadi sekarang. Ya, tipu menipu, kurang mengurangi timbangan, belum lagi bersumpah. Yang ditawar deh orang, deh modalnya sih tidak dapat segitu. Akhirnya terjual juga dengan harga segitu. Deh kok jual namanya, jual rugi mah. Nah, dusta. Dan itu kan menimpa pasar kita. Bagaimana Allah akan memberkahi negeri kita? Ya, mulai dari lini terbawah sampai ke atas mutaffif semua. Dan mutaffif itu Pak bukan hanya sekedar timbang menimbang, cakupannya luas. Contohnya, ya misal kalau seandainya kita
melakukan sesuatu, ingin kalau seandainya kita bersalah, ingin dinasihati dengan cara yang baik. Misal kalau awak buat salah, awak niat orang bagi tahu awak dengan cara yang baik. Tapi kalau orang membuat salah, hajar. Ini namanya mutaffif juga, tidak boleh. Memang secara khusus maknanya adalah terkait timbang menimbang, tapi secara umum maknanya banyak. Dalam artian apa? Orang mutaffif ini lebih menguntungkan dirinya dan tidak mementingkan orang lain. Jadi buruk. Kok manang dinyo saja. Ya. Maka ini tidak boleh, ini tercela dalam agama kita. Lihatlah Pak, kenapa orang-orang mutaffif ini Allah ancam dia dengan mengatakan apa? Allah mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka mengira nanti mereka tidak dibangkitkan? Oke lah, manusia tidak tahu kalau dia mengurangi timbangan, tapi Allah Maha tahu. Jandek gara-gara nan saon dikurangi, akhirnya apa? Yang 9 on ndak berkah. Kan bodoh pola pikir seperti ini. Gara-gara dikurangi seketik timbangan, akhirnya seluruh harta yang didapatkan tidak berkah. Maka ini termasuk dosa besar, mutaffif, ya, at-tatfif. Katakan oleh Imam Adz-Dzahabi, wa dzalika dharbun minas sariqah wal khiyanah, dan itu jenis daripada mencuri dan berkhianat dan memakan harta manusia secara batil. Kan mencuri itu, ya, dia jual katanya sekilo, ternyata hanya 9 on. Jadi berapa yang dia curi dari pembeli? 1 on. Mencuri dia. Maka ini harus menjadi perhatian, ya, perhatian kita semua. Kok para dulu ke pasar bawa timbangan je? Awak bawa timbangan je, tidak pakai timbangan ini. Timbang pakai timbangan ini, pakai lo timbangan awak. Emang ya? Sekarang canggih, timbangan digital itu, cari yang akuratnya kan. Nah, supaya orang-orang seperti ini jera juga. Kadang-kadang kenapa tidak ada efek jera bagi mereka pedagang, Pak? Karena kita tidak pernah gubris itu. Awak tahu, awak beli sekilo ternyata yang sampai kurang dari sekilo di rumah, tapi ya biasalah. Beda hal kalau seandainya lah nyobokui-bokui, Pak, lah nyonggok-onggokan, seperti orang beli ikan, karena ada onggoknya. Yang dia beli bukan timbangan lagi, berasa onggok. Ini terserah dia mau jual berapa. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia katakan sekilo sekian, ternyata tidak sampai sekilo, nah itu yang bermasalah. Ya, wallahu taala alam. Nah, itu pembahasan kita. Insyaallah ini tinggal beberapa beberapa dosa besar lagi kita bahas insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Kalau seandainya ada yang bertanyakan, maka dipersilakan. Bismillah. Pertanyaan pertama, apakah termasuk dosa besar dalam jual beli hasil bumi? Di setiap satu karung barang 31 kg, tetapi dihitung bersih 30, ya, 30 kilo, dan 30 itu juga dipotong karung yang telah disepakati. Jadi intinya seperti ini, Pak. Kalau seandainya, ya, seseorang menjualnya per karung dan dia sepakat, awak jual beli ko per karungnya, kok barai si karungnya lebih ko. Sakaruang dijual atau mau beli dengan harga sekian. Kalau itu akadnya tidak masalah, ya, tanpa melihat berapa berat yang ada di dalam karung. Tapi kalau seandainya akadnya seperti ini,
dia beli per kilo. 1 kilo itu diisi 31, satu karung itu diisi 31 kilo. Namun yang dia hitung hanya 30 kilo, artinya sekilo kok tidak dihitung. Apakah boleh? Ya tergantung Bapak Ibu ridho atau tidak. Kalau seandainya ridho tidak masalah, artinya kan jelas tuh dia 31 kilo Bapak, tapi 30 sama bayinya. Oh tidak ada. Kalau tidak ada itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya kita tidak mau terima, bilang sama yang bersangkutan, tidak boleh, aku 31, bayi 31. Paham? Ya, dan itu kalau seandainya saling ridho tidak masalah. Kan sesuai kesepakatan. Tapi kalau jual beli di pasar tidak ada sesuai kesepakatan. Oh bilang Mbak, beli sekilo. Timbang di rumah 9 on sekian. Kan tidak sesuai kesepakatan. Kita belinya apa? Sekilo. Ya, beda misalnya beli sasoy. Ternyata ditimbang isinya tidak sampai sekilo. Wah beli sasoynya tidak ada masalah. Kenapa? Kena akadnya beli sasoy bukan beli sekilo. Nah ini tergantung. Ya. Apakah kita selaku penjual ridho atau tidak? Kita barang kita 31 kilo sementara dibayar oleh pembeli hanya 30 kilo, apakah kita ridho atau tidak? Kalau ridho tidak masalah. Kalau tidak ridho, maka orang yang menjual pada hakikatnya tidak boleh dia jual. Ya wak dari ridho tu Ustaz, tapi dijual aja tu ridho namanya tu. Karena sebagian orang kan seperti itu Pak. Wak dari ridho tu. Barang kan barang dia, boleh saja dia tidak jual. Tapi tapaso Ustaz dijual aja, itu ridho namanya tu Pak. Walaupun dia mengatakan tapaso dijual aja Ustaz butuh piti, itu kan ridho namanya itu, atas kemauan dia, tidak ada orang yang memaksa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kebiasaan orang berbelanja adalah minta tambah. Bagaimana kalau kita kurangi dulu timbangannya, nanti pas minta tambah kita cukupkan? Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Itu sistem kapitalis mana aku mah. Jadi kecil diskon, rupanya harga dinaikkan dulu kan. Diskon harga 100.000. Harga normal 100.000. Kemudian harga diskon dinaikkan 100.000, ini menjadi 200.000, diskon 50%. Jauh-jauhnya 100.000 ya. Ini tidak boleh, ini nipu juga. Ya. Kadang-kadang tidak nama kedisalahan. Pedagang kok khawatirnya kok minta tambah aja Pak, kok sekilo 2 on tiba di rumah kok, atau sekilo seon rugi Wak. Caranya disiasati. Kok minta tambah, ditambah, akhirnya gandoknya sekilo. Ya, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Akadnya pada ini bu rahimani rahimakumullah, orang beli sekilo, agiah sekilo. Kalau dia minta tambah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena kita sudah kasih dia sekilo. Kalau kita tidak ridho, ya jangan dikasih tambahannya. Seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Jadi orang dan membeli kau mungkinlah jadi aja Pak. Nyu tahu kok. Aku tidak mungkin sekilo, kalau tambahlah seketik Pak, tambah balik. Ya, orang-orang yang menjual lebih cadia pula. Yang aturan. Ide ibuku banyak meminta tambah, akhirnya apa? Sekilo 8 on isinya. 8 on tak tambah. Akhirnya tak keju aja orang membeli. Tiba di rumah dah sampai je sekilo dah. Allah musta'an. Nah ini apa namanya permasalahan kita? Tidak jujurnya orang dalam jual beli, ya. Tidak jujur dalam jual beli. Wallahu taala alam. Jadi Pak, kalau kita pedagang usahakan jujur. Kalau orang beli sekilo maka agiah sekilo. Kalau minta tambah dia bilang oh tidak bisa ditambah nih lah kanok sekilo. Bilang aja. Jadi orang kalau pedagang tuh jujur, insya Allah orang suka. Ya kan? Kalau pedagang jujur insya Allah orang
Suka. Tidak ada orang yang tidak suka pedagang jujur itu. Siapapun suka. Terlepas nanti dia bilang ini orang Islam, ini orang kafir. Kalau orang Islam penduto, tidak ada kan dibeli orang dah. Orang kafir jujur, orang beli kepada orang kafir. Nah seperti itu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wafa bertanya di luar tema. Tidak bolehnya mengeraskan bacaan Al-Quran di saat orang yang salat, apakah hanya sebatas anjuran atau sampai pada larangan? Ini larangan, memang tidak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau larangan berarti apa? Dosa. Jadi bukan, kalau larangan itu tidak ada anjuran meninggalkan. Anjuran meninggalkan itu istilah kita saja. Nabi menganjurkan untuk meninggalkan. Pada hakikatnya apa? Nabi melarang. Sama saja. Dan apakah juga berlaku pada bacaan zikir setelah salat, di mana ada masbuk yang sedang salat berjamaah? Iya, berlaku. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kekhusyukan seorang dalam salat itu adalah hal yang terpenting. Maka sama-sama dijaga. Kalau kita ingin khusyuk, maka orang lain pun ingin khusyuk. Kita ingin salat kita khusyuk, tidak ada orang yang ganggu. Nah, orang lain pun seperti itu. Maka harus saling menjaga. Sebagaimana kita ingin salat khusyuk, maka orang lain pun juga demikian. Wallahu taala alam. Apa itu hadis lemah? Hadis lemah itu adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang dibicarakan oleh ahli hadis, seperti misalnya perawi yang suka berdusta, atau perawi yang lemah hafalannya, atau perawi yang banyak salah dalam meriwayatkan hadis. Misalnya dari Nabi, ya, ada 5 orang dari Nabi sampai kepada perawi hadis. Nabi, sahabat, kemudian ada misalnya 8 orang lagi atau 7 orang lagi. Nah, Nabi, sahabat ini tidak bisa, artinya tidak ada penilaian karena mesti jujur. Nabi, sahabat itu tidak ada komentar. Nah, yang ada komentar itu setelah sahabat sampai kepada, misalnya kalau sampai kepada Imam Bukhari, atau sampai kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, para para perawi hadis. Nah, setelah sahabat itu baru dicek satu persatu, ini yang meriwayatkan fulan. Ternyata di antara 7 orang yang meriwayatkan, ini kan rantai periwayatan, ada 1 orang yang pernah berdusta atau dikenal sebagai seorang pendusta. Maka hadis itu langsung dihukumi sebagai hadis yang lemah. Hadis itu langsung dihukumi sebagai hadis yang lemah. Nah, itu yang masuk dengan hadis yang lemah. Ya, apakah boleh berdalil dengan hadis yang lemah? Boleh berdalil dengan hadis yang lemah kalau seandainya ada hadis lain yang menguatkannya. Ada hadis lain yang menguatkannya. Kalau seandainya tidak ada hadis lain yang menguatkannya, maka tidak boleh hadis lemah dijadikan sebagai dalil. Hadis lemah ini boleh dijadikan sebagai dalil kalau seandainya ada penopang hadis yang lain, ya, ada jalur yang lain. Ini dikaji panjang dalam ilmu hadis, ya, dikaji panjang dalam ilmu hadis. Jadi kalau kita, alhamdulillah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, membaca hadis di zaman sekarang itu cukup menenteramkan hati. Kenapa? Karena sudah ada penilaian terhadap hadis. Bacalah buku-buku terjemahan sekarang, sudah ada penilaiannya. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini lemah, hadis ini maudhu'. Nah, itu sudah ada komentar para pentakhrij hadis. Nah, alhamdulillah, kalau seandainya kita yang disuruh mentakhrij itu repot, Pak, karena ilmu takhrij itu bukan ilmu sembarangan. Kalau layaknya kita dari sekian banyak cabang ilmu takhrij ini
seperti ilmu kedokteran. Memang yang masuk ke situ itu harus orang-orang cerdas, harus orang-orang pintar. Ya, tidak bisa sembarang orang masuk. Jangankan Pak untuk mentakhrij, untuk menyampaikan hadis saja harus orang-orang cerdas semuanya. Dia dikenal jujur tapi suka salah dalam menyampaikan, itu tidak diterima hadisnya, tidak diterima. Memang seperti itu kriteria yang diberikan oleh para ulama kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga agama ini. Ya, tujuannya untuk menjaga agama ini. Kalau Al-Quran terjaga, karena tidak mungkin orang memalsukan Al-Quran. Hadis, banyak orang yang mencoba untuk memalsukan hadis, sehingga para ulama kita ya memang membuat kriteria yang ketat bagaimana penilaian terhadap hadis. Wallahu taala alam. Mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.